Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, pernah gak sih kita itu merasa lelah udah berbuat baik kepada orang tapi nggak dihargain, lelah menjaga sabar, lelah menjaga iman, lelah dalam menghadapi masa UAS ini? Tentunya itu wajar saja karena kita itu manusia biasa. Tapi dengan lelah, kita jangan buru-buru menyerah, karena bisa jadi di saat kita merasa gak ada yang peduli maupun tidak ada yang melihat apa yang sedang kita lalui, sedang kita kerjakan, nah disitulah Allah justru yang berada paling dekat dengan kita. Nah, manusia itu selalu dihadapkan pada dua situasi ya. Saat senang maka diuji keikhlasannya, saat susah diuji kesabarannya. Tanpa ikhlas, kebaikan kita itu bisa sirna. Tanpa sadar, ujian bisa menjatuhkan iman. Sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, yang dimana memperingatkan kita bahwa kebaikan yang disalurkan perlu dilengkapi dengan ikhlas, agar tidak batal seperti debu di atas batu. Nah, adapun dalil tentang sabar ya, Allah berfirman, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yaitu artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolong. Nah, hikmah yang dapat diambil yaitu ikhlas. Tidak cukup hanya dengan beramal, karena amal harus diniatkan kepada Allah tanpa pamrih. Karena kembali lagi, jika kita mengharapkan pamrih, pahala itu bisa hilang, seperti halnya pasir yang disiram oleh air hujan. Nah, sabar bukan hanya menahan amarah saat tertimpa musibah, tapi juga dalam menjalin ketaatan, yaitu bertahan melewati godaan dunia dan tetap istiqomah. Nah, saat keduanya itu dijadikan satu, manusia menjadi pribadi yang lebih kuat, tabah, dan penuh keikhlasan. Ujian bukan lagi sumber kecewa, tapi ladang pahala dan juga kemuliaan. Dapat kita ambil dari kisah Zul, yaitu penjual asongan. Zul itu seorang penjual keliling yang mengalami kerusakan dagangan dan hujan di hari yang melelahkan. Ia merasa kecewa, hingga seorang pembimbing mengingatkan, syukuri keadaanmu, latih otot syukur, dan sabar. Ujian tetap terjadi, tapi kamu punya pilihan dalam mengambil langkah. Nah, dari situ Zul belajar menguatkan syukur meski dalam kondisi sulit dan menemukan keajaiban perubahan, yaitu semangat bangkit, usaha lebih kuat, serta ketenangan batin. Ada juga dalam kisah Nabi Ayub, yaitu yang dimana beliau kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan, namun tetap sabar dan bersyukur. Akhirnya Allah memberikan segalanya, mengadakan nikmat, dan juga memberinya suri keteladanan bagi umat manusia. Implementasi yang dapat kita lakukan yaitu latih niat ikhlas. Tanyakan kepada diri sebelum beramal, apakah ini semata-mata untuk ridho Allah? Amalan syukur harian, yang dimana setiap pagi maupun malam kita sebutkan minimal 3 hal sederhana yang Anda syukuri. Evaluasi sabar dalam ketaatan. Saat kita merasa berat, ingat, sabar juga dalam menunaikan sholat, menahan godaan, menahan emosi. Rutin mendoakan, ya Allah, jadikan aku hamba yang ikhlas dan sabar karena Engkau. Bangun kebersamaan juga, ingat, dan saling menjaga ikhlas dan sabar dalam komunitas, keluarga, teman. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan sedikit. Ikhlas dan sabar adalah dua sayap yang mengangkat amal kita menjadi berkah dan menguatkan hati saat ujian datang. Kita doa hening sejenak,
yaitu ya Allah, jadikanlah kami selalu ikhlas dalam beramal, dalam sabar, dalam menjalani ujian-Mu. Bukakanlah pintu keberkahan dan kemuliaan bagi kami. Amin. Cukup sekian penyampaian kultum dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.